Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan guru yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Allah yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita seluruh umatnya yang mudah-mudahan selamanya dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kota Cirebon tahun 2022. Sebelum acara ini dimulai, mari kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan tentang sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Ibu Elis Sulistari SPDI. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau memaparkan hasil sosialisasi tentang budaya positif. Bapak dan Ibu guru semuanya, izinkan saya untuk memaparkan budaya positif. Budaya positif ini merupakan salah satu materi yang diajarkan pada pendidikan guru penggerak, dan di sini kegiatan ini bertujuan untuk melakukan, salah satu tujuannya untuk melakukan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, tentang budaya positif di sini sebelum saya memulai pembelajaran atau memulai kegiatan ini, mungkin baiknya supaya kita lebih mencair ya Bapak dan Ibu, kita apa namanya? Ya boleh. Oke. Kalau misalkan saya bilang tepuk satu, nanti Bapak Ibu silakan jawab dengan kata yes. Sampai tepuk satu. Tepuk satu. Yes. Seperti itu. Kemudian jika saya menyebutkan tepuk dua, maka Bapak dan Ibu silakan menjawab oke. Jadi tepuk dua, oke. Dan jika saya menyebutkan tepuk tiga, maka Bapak dan Ibu menjawab semangat. Ya, jadi yang pertama adalah yes, kedua oke, ketiga semangat. Tapi pasti ada nih Bapak dan Ibu ya, bukan 3 tepuk saja, ada 5 tepuk. Nah, tepuk yang keempat, nanti Bapak dan Ibu silakan menjawab konsentrasi. Konsentrasi ya, konsentrasi seperti itu. Dan terakhir tepuk 5, silakan nanti Bapak Ibu menjawab menuntut ilmu. Oke. Iya, jadi yang pertama adalah yes, oke, ketiga semangat, keempat konsentrasi, kelima iya sip, hebat. Oke. Bisa kita coba ya Bapak dan Ibu ya? Oke. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Menuntut ilmu. Luar biasa. Bapak hebat. Semangat ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya juga mencoba untuk menularkan virus positif kepada Bapak dan Ibu melalui sosialisasi. Sosialisasi ini ya Bapak dan Ibu gitu. Jadi bukan hanya tentang berbagi saja seperti itu. Dan diharapkan ketika kegiatan sosialisasi ini telah selesai, kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan sekolah dengan budaya positif sehingga kita bisa menciptakan sekolah yang aman, yang nyaman untuk murid seperti itu. Oke,
Berbicara tentang budaya positif, apa sih makna dari budaya positif? Kemudian apa sih contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Apakah selama ini kita sudah menerapkannya? Kan terkadang kita sudah menerapkan, tapi mungkin secara teori kita belum tahu ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sekarang ini kita sedang ramai-ramainya mengganti kurikulum ya Pak, Bu. Kurikulum K13 menjadi kurikulum apa Pak? Bu? Iya, kurikulum merdeka. Nah, nilai-nilai keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi yang diharapkan ada pada murid-murid, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti itu. Dan ini juga salah satu tujuan perubahan dari kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka. Jadi kegiatan budaya positif ini, penanaman budaya positif ini adalah salah satu unsur untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka secara keseluruhan di sekolah kita, seperti itu. Nah, untuk penerapan budaya positif, tentunya kita perlu merubah paradigma yang telah ada. Paradigma tentang apa? Tentang pendidikan tentunya, dan tentang lingkungan sekolah. Karena lingkungan ini berperan penting terhadap tumbuh kembang anak kita di sekolah ya Bapak dan Ibu. Dan pasti akan berpengaruh terhadap motivasi belajar anak ketika di sekolah. Nah, di sini tugas kita adalah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sama dengan kurikulum tadi, kita kembali ke kurikulum. Kurikulum merdeka ini kan kurikulum yang mengharapkan bahwa pembelajaran itu berpusat kepada murid, seperti itu. Jadi murid itu merdeka dalam belajar, bukan berarti murid itu dibebaskan ya Pak, seperti itu. Mungkin kita lebih memberikan ruang yang lebih kepada anak-anak untuk mengekspresikan atau menggali potensi yang ada pada diri murid, seperti itu. Selain itu, menerapkan disiplin positif. Nah, pada umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, berbicara tentang kontrol guru terhadap siswa, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak kira-kira? Coba Pak Asep, gimana? Bisa nggak kita coba Asep? Mengontrol, mengendalikan orang, bisa tidak kita? Kalau itu sesuai bisa. Oke, menurut Pak Asep kita bisa mengontrol seseorang. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu bayangkan, di tangan Bapak dan Ibu terdapat impian atau hal penting atau hal yang berharga bagi Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu mencoba untuk menjaga hal penting dan berharga itu dengan menggenggamnya. Seperti itu. Nah, jika ada seseorang yang berusaha untuk membuka genggaman Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Tetap kontrolnya ada di siapa? Diri sendiri. Pinter Ibu, ya hebat. Nah, jadi kontrol sebenarnya adalah ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita juga tidak sepenuhnya bisa mengontrol anak Bapak dan Ibu. Jadi kontrol yang sebenarnya itu ada pada diri anak itu sendiri, seperti itu. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam ya Bu ya tentang kontrol ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah disinilah perubahan paradigma yang kita rubah. Perubahannya apa?
perubahannya dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon ini adalah peristiwa perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang diakibatkan dari peristiwa yang pernah dialami oleh murid. Seperti itu. Sedangkan teori kontrol ini adalah strategi mengatur perilaku manusia. Nah, di sini kita contohkan dalam teori stimulus respon. Di sini disebutkan realitas kebutuhan kita itu sama, tapi pada teori kontrol ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Tentu, pasti setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kita juga kan tidak akan bisa menyamakan kebutuhan murid yang satu dengan yang lainnya, karena mereka tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda pula kan, seperti itu. Nah, jadi diharapkan dalam penerapan budaya positif ini kita merubah paradigma kita bahwa anak itu tidak bisa kita bentuk seperti apa yang kita mau, tapi kita hanya bertugas untuk apa? Menuntun anak sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Karena menurut beliau kita hanya menuntun anak menuju apa? Menuju kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga anak-anak kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Itu tujuan utama pendidikan pada saat itu, Pak. Seperti itu. Jadi kita juga harus menghapus pemikiran bahwa merdeka belajar itu yang masalah murid, bukan seperti itu. Justru kita memberikan ruang lebih menggali lagi potensi yang ada pada diri, gitu, ya. Nah, disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, utamanya adalah disiplin yang kuat. Coba menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu apa sih? Aturan yang motivasi. Taat aturan, kemudian motivasi, tata teratur, dan mungkin kita lebih berpikir bahwa ketika anak tidak disiplin, hukumanlah yang menjadi jawabannya, sanksi yang seperti itu. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, disiplin di sini kita akan ubah menjadi sebuah disiplin positif. Nah, disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri. Disiplin diri ini timbul dari motivasi internal atau motivasi dari diri sendiri. Jika disiplin diri dari motivasi intrinsiknya itu tidak ada, kan kadang ada anak-anak yang mas-masan ya Pak, atau mungkin tidak atau tidak memakai seragam sesuai dengan kebutuhan ataupun yang lainnya. Nah, itu berarti kan motivasi internalnya itu kurang ya, ataupun bisa jadi tidak ada. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah ini, motivasi eksternal. Berarti anak tersebut memerlukan motivasi dari luar untuk mendisiplinkan diri. Nah, dalam budaya positif ini, inilah yang akan kita cari. Inilah yang dituju, disiplin positif. Disiplin positif seperti tadi, disiplin itu kan tadi kata Bapak dan Ibu, taat kepada aturan, dan yang melanggar pasti akan diberikan sanksi. Nah, kita di sini akan mencoba mempelajari tentang disiplin positif, mendisiplinkan anak tetapi tanpa hukuman. Bukan tanpa menjadi hukumannya itu tidak seperti yang biasa kita lakukan. Jadi lebih ke arah positif lagi. Jadi membentuk anak menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi mereka tidak sampai membekas gitu, membekas dari akibat dari hukuman yang kita berikan. Nah, di sini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, di mana tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini jadi diharapkan nanti anak-anak itu mempunyai nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai kebajikan universal
universal. Salah satunya bisa juga dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Jadi ketika anak sudah mempunyai atau meyakini nilai-nilai yang mereka yakini di dalam diri mereka sendiri, maka dengan sendirinya anak akan berbuat sesuai dengan istilahnya aturan ataupun disiplin yang kita harapkan. Nah, dalam perilaku manusia itu ada motivasi, pasti ada motivasinya atau ada pemicunya. Kenapa sih kita harus melakukan hal itu? Gitu. Nah, yang pertama adalah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Coba kita kan kadang melihat murid ketika melakukan kesalahan, dipanggil sama ibu dan bapak guru, mereka malah menghindar atau berlari karena takut, atau mungkin ketika ditanya mereka tidak mau mengakui kesalahannya karena takut dimarahi, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu motivasi perilaku manusia, itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yang akan diterima. Jadi menghindari permasalahan yang terjadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pasti bapak dan ibu juga pasti termotivasi dengan mendapatkan imbalan dan penghargaan, karena apa yang kita lakukan pasti kita ingin diapresiasi kan, walaupun hanya dengan kata terima kasih, seperti itu. Tidak mesti harus dengan materi ataupun hal yang lain, tapi dengan ucapan, dengan apresiasi ya, itu kan sudah cukup bagi kita ya. Nah, itu adalah salah satu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tujuan utama kita dalam menanamkan budaya positif. Kita tanamkan dulu. Jadi dalam budaya positif ini kita coba berusaha menanamkan nilai kebajikan yang nantinya anak-anak akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu. Oke. Nah, terkait ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai profil yang terdapat pada profil Pancasila seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, nanti kita coba akan nyanyikan bersama-sama. Nah, ini juga bisa nanti Bapak dan Ibu praktekkan di kelas ya, tentang pengenalan nilai profil pelajar Pancasila. Ini lagunya sama nadanya dengan nada naik beca. Saya kita masyarakat itu. Iya, itu. Bisa Pak? Bisa. Saya coba contohkan dulu ya. Nanti pakai gerakan, jangan hanya nyanyinya saja, tapi bergerak ya. Karena tugas kami adalah bergerak dan menggerakkan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya coba contohkan dengan dua tangan ya, biar enak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa dicoba Bapak dan Ibu? Bisa. Supaya nggak kedor ya. Oke, siap? Hitungan ketiga ya Pak Bu. Bapak siap Pak? Oke, 1, 2, 3.
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berlalat tinggi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Aduh. Asep kacan. Nah, ini bisa kita gunakan kalau di kelas ya, bisa sebagai ice breaking, bisa sebagai pembuka pembelajaran supaya anak-anak selain kita tanamkan secara tidak langsung nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju, anak-anak juga bisa lebih menyenangkan dalam pembelajarannya. Tuh. Kita lanjut. Lanjut. Next. Next, oke. Nah, budaya positif bisa kita munculkan yang pertama dari keyakinan kelas. Mungkin kalau sekarang di sini istilahnya kesepakatan kelas ya Pak Bu. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sama saja, ya. Yang pada intinya adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Karena kesepakatan ini atau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama. Antara siapa dengan siapa? Iya, guru dengan siswa, ya. Seperti itu. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Ya, karena nilai-nilai yang sudah diyakini otomatis dengan sendirinya mereka akan lebih bersemangat untuk menerapkan apa? Menerapkan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan sekolah. Jadi kalau mereka udah yakin, saya harus bertanggung jawab nih. Berarti saya udah tahu, misalkan masuknya jam 7, berarti saya sebelum jam 7 harus berada di sekolah. Gitu. Jadi mereka secara tidak langsung, ya saya harus bertanggung jawab, saya harus datang tepat waktu. Nanti kalau tidak, nanti saya akan kena sanksi. Seperti itu. Dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak Pak Bu, dan lebih rinci serta nyata. Jadi tidak bertanya-tanya seperti peraturan. Kalau peraturan kan misalnya buang sampah pada tempatnya, atau misalkan iya iya gitu Pak ya. Tong sampah. Iya. Jadi sosialisasinya. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu lebih simpel kata-katanya, intinya seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan-pernyataan ini tentunya harus bisa dipahami oleh murid. Jangan hanya gurunya saja yang memahami. Ya kenapa? Karena bukan hanya kita saja yang akan menerapkan, tapi kan tujuan utamanya siapa? Coba, murid kan? Ya, jadi murid juga harus memahami keyakinan kelas yang akan dia terapkan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Ya tentu keyakinan kelas yang positif itu akan berjalan secara beriringan dengan budaya positif yang kita tuju. Kalau misalkan nilainya negatif, ya untuk apa juga diterapkan ya Pak Bu? Karena kita kan tujuan adalah budaya positif untuk menciptakan disiplin positif. Seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, saya mah biar anak-anaknya bisa lebih bagus, saya keyakinan kelasnya 10 aja deh. Nah, kira-kira 10 itu bisa diingat tidak? Apalagi oleh anak kelas rendah ya Pak Bu. Kalau anak kelas terkadang kan ada beberapa anak yang mungkin membaca kurang lancar, apalagi memahami tentang keyakinan kelas. Maka jumlah keyakinan kelas yang dibuat juga perlu diperhitungkan seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan keyakinan kelas antara kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi harus ada perbedaannya dan disarankan untuk tidak terlalu banyak supaya mudah dipahami dan diingat oleh anak-anak. Selanjutnya adalah dalam pembentukan keyakinan kelas sebaiknya warga kelas itu berkontribusi dalam pembentukannya. Kenapa?
karena supaya mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan keyakinan kelasnya. Kalau tidak ikut, saya mah nggak ikut pendapat buat keyakinan kelas, saya mah nggak akan ngikutin, dan saya mah nggak ikutan. Kan seperti itu. Nah, jadi kita memotivasi anak supaya ayo kita buat sama-sama, supaya kita bisa menerapkannya sama-sama, bukan hanya ibu tapi murid-murid juga, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah semua warga kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, segala sesuatu pasti perlu ada refleksi yang baku, harus ada peninjauan ulang dari hasil penerapan yang kita lakukan. Apakah keyakinan kelas manakah yang kurang diyakini oleh anak-anak? Kenapa? Kita bisa mencoba melakukan refleksi kepada anak-anak. Kenapa sih mereka tidak melakukan keyakinan kelas itu? Apa yang tantangan apa yang mereka hadapi ketika ingin menerapkan keyakinan kelas tersebut? Nah, nanti refleksi itu bisa kita jadikan sebagai bahan perbaikan untuk penguatan keyakinan kelas selanjutnya, supaya anak lebih termotivasi lagi untuk menerapkan. Nah, selanjutnya ini Bapak dan Ibu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Di sini bisa dilihat kalau peraturan itu lebih ke apa ya? Kata perintah ya. Kata perintah kepada anak, iya. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu lebih ke nilai-nilai yang ingin kita tuju. Contoh peraturan, misalnya di sekolah kita ada peraturan, kalau sudah meminjam buku silakan kembalikan buku ke tempatnya. Sekarang sedangkan kalau kita buat ke dalam keyakinan kelas, kita hanya perlu buat keyakinan kelas dengan kata tanggung jawab. Gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, bisa kita tujuh atau buat dengan nilai keyakinan atau nilai kebajikan yang dipasarnya adalah menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Jadi satu nilai itu bisa mencakup untuk keseluruhan kegiatan anak di kelas maupun di sekolah, gitu. Jadi diharapkan nanti nilai-nilai kebajikan ini tidak hanya mereka terapkan di kelas saja, tetapi juga di sekolah. Bahkan bisa juga mereka tularkan ke teman-temannya yang lain, seperti itu. Itu ya tentang keyakinan kelas, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu contoh untuk keyakinan kelas rendah dan kelas tinggi. Yang ini kelas rendah dan ini kelas tinggi. Kalau ini kelas 7 itu untuk SMP ya, SMP kelas 1. Nah, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu dari segi kata-katanya saja ini sudah berbeda. Ya, keyakinan kelas yang untuk kelas 1 dengan kelas 5. Dan ini dari bahasanya pun lebih simpel ya, lebih mudah untuk dipahami oleh kelas rendah kalau untuk kelas 1. Sedangkan kelas 5 mungkin tentunya bahasanya sudah disesuaikan dengan umurnya, seperti itu. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa dalam penerapan keyakinan kelas pasti ada saja anak yang tidak menerapkan keyakinan kelas. Nah, biasanya tadi seperti peraturan atau keyakinan kelas yang tidak diterapkan oleh anak, pasti kita akan memberikan sanksi atau hukuman. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi patuh, dan ketiga hal ini itu berbeda. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, dan biasanya itu hukuman itu sifatnya menyakiti murid, entah itu sifatnya menyakiti secara fisik ataupun verbal. Mungkin secara tidak langsung saya juga suka seperti itu, karena kadang kita kalau udah sesama murid suka spontanitas ya Pak Bu, tidak memikirkan bagaimana perasaan murid. Nah, nanti setelah ini kita akan coba belajar supaya kita bukan menghukum ya, memberikan sanksi kepada murid, tetapi dengan cara yang positif, seperti itu. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin Bapak Ibu juga tahu. Kalau konsekuensi itu mungkin akibat dari apa yang telah kita lakukan, apa yang kita sepakati, ya.
Itu konsekuensi. Dan restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari restitusi inilah yang kita akan lakukan ketika anak melakukan kesalahan. Kita akan melakukan restitusi. Jadi diharapkan hukuman mungkin tidak digunakan di sekolah ataupun konsekuensi, tapi kita akan mencoba menciptakan budaya positif atau menanggapi kesalahan yang dilakukan oleh murid dengan restitusi, yaitu menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita itu menuntut anak untuk mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita katakanlah kita kasih hukuman, kamu terlambat, kamu beli lapangan, kamu berdiri di depan misalkan kelas, atau kamu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di depan kelas, atau nanti kamu mengerjakan tugas yang bapak atau ibu berikan. Nah, kalau di restitusi tidak seperti itu. Jadi kita diskusi, Pak Bu. Kita diskusikan, kenapa sih kamu melakukan kesalahan ini? Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal tersebut? Kira-kira bisa tidak untuk diperbaiki? Jadi kita ketika berdiskusi dengan siswa, sehingga siswa tidak merasa tersakiti atas apa yang mereka lakukan, walaupun mereka sadar bahwa mereka salah. Nah, kita tugas kita adalah menjaga identitasnya. Di sini, jika anak diberikan hukuman, maka identitasnya adalah gagal. Dan apa? Kalau gagal ini, Pak Bu, kalau identitas gagal pada anak, jika kita memberikan nasihat atau hukuman itu tidak akan mempan, pasti akan mental, karena mereka sudah ada di identitas gagal. Nah, dari restitusi tadi kita akan mengarahkan siswa dari identitas gagal menjadi identitas berhasil. Dengan cara apa? Kita memberikan keyakinan kepada siswa bahwa setiap orang juga pasti melakukan kesalahan, bukan hanya dia saja. Seperti itu. Tuh ya, jadi ini adalah perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau sanksi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi kita memberikan pilihan, yaitu karena kita berdiskusi menuntut anak untuk menemukan solusi. Itu. Nah, dari tadi budaya positif, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, apa sih tujuan utama kita selain menanamkan budaya positif, menanamkan nilai-nilai keyakinan atau kebajikan universal? Tujuan yang lainnya adalah kebutuhan Bapak dan Ibu. Bukan hanya murid, kita juga sama. Ya, teori kebutuhan manusia itu ada 5 dimensi. Dan di sini dimensi yang paling utama adalah bertahan hidup. Coba, menurut Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu, cara bertahan Bapak dan Ibu bagaimana bertahan hidupnya? Makan. Lagi apa ya? Makan. Sering makan. Apalagi bagaimana cara Bapak dan Ibu bertahan hidup? Senang dibangun. Iya, memenuhi kebutuhan kesenangan. Nanti kita bahas nih yang kesenangan ada nih Pak. Terus kira-kira apa lagi? Kebebasan. Iya, kebebasan. Oke, tadi kita bertahan hidup itu bisa dengan cara makan atau kita bekerja atau hal yang lain yang tentunya kita mencoba untuk bertahan hidup. Bukan hanya kita saja, keluarga, anak-anak, ya kan? Sampai-sampai kan ketika anak belum makan, sok di sini gerak. Ibu-ibu dan bukan saya saja, pasti ibu-ibu mah semua. Kalau ada anak yang telat makan aja, cepetan, udah sore makan, cepetan pulang, udah sore, cepat mandi, kan gitu kan ya. Nah, itu pasti dilakukan karena kita ingin bertahan hidup. Kita ingin anak-anak kita itu bertumbuh, ya kan, menjadi dewasa. Kita ingin melihat anak-anak kita menjadi tumbuh dewasa, mungkin memiliki pasangan, memiliki cucu dan lain sebagainya. Karena untuk itu, ketika kita mempunyai keinginan seperti itu, bagaimana caranya? Ya kita harus bertahan hidup. Apapun caranya, seperti itu ya. Nah, kebutuhan yang kedua, ini mah udah kebutuhan umum ya Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima, disayanginya sama pasangan
Resep. Sayang enggak? Nah, rasa sayang ini bisa kita bisa kita rasakan, bisa kita penuhi mungkin dari keluarga, entah itu pasangan, entah itu keluarga orang tua dan sebagainya. Kemudian rasa diterima oleh siapa? Oleh lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Di sini adalah kebebasan dalam menentukan pilihan dan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak terkekang oleh keinginan orang lain. Jadi kita punya pilihan sendiri, punya prinsip sendiri dalam menjalankan hidup atau memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya tadi nih kata Pak Nana nih, kesenangan. Kalau kesenangan otomatis kita itu melakukan hal yang kita sukai. Coba kalau bapak-bapak hobinya apa bapak-bapak? Healing. Ada yang suka mancing kan di sini? Itu mancing cewek sama asal cewek. Istimewa Pak mancingnya ya. Kalau ibu-ibu hobinya apa Bu? Dipancing. Banyak ya? Dipancing. Iya, belajar mau nama itu lah ya Bu. Pokoknya kalau sebulan nggak ada shopping tuh, ruwet pokoknya itu ya. Gitu. Iya Bu. Iya, kalau ibu-ibu kan banyak kerjaan Pak Bu di rumah ngurus anak ya, ngurus dapur, yang lainnya ya. Jadi kita juga perlu healing atau perlu iya. Jadi menghilangkan kemutan atau kelelahan. Jadi bapak-bapak harus paham harusnya gitu ya. Gitu ya. Nah itu kesenangan. Kemudian penguasaan. Kalau di sini, kalau penguasaan di sini itu adalah terkait tentang kompetensi yang kita miliki. Jadi kita itu perlu adanya pengakuan dari orang lain bahwa kita mempunyai kompetensi. Setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangannya Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa menjat si itu mah begini jadi kurang aja. Gak bisa seperti itu. Si itu mah pintar tapi Bapak dan Ibu tidak melihat sisi kekurangannya. Tidak bisa juga seperti itu. Jadi kita harus melihat orang itu seimbang, melihat kekurangannya, melihat juga kelebihannya. Seperti itu. Nah inilah kebutuhan kita, penguasaan. Kita perlu untuk diakui kompetensinya. Apapun itu kompetensinya, gitu. Karena kan setiap orang punya kompetensi yang berbeda-beda. Nah, itu Bapak dan Ibu tentang teori kebutuhan manusia. Jadi ada 5 dimensi, ada bertahan hidup, kasih sayang yang merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, sekarang ada tugas nih buat Bapak dan Ibu. Ya. Nah, di sini tadi kan Bapak dan Ibu sudah menerangkan tentang teori kebutuhan manusia ada 5. Nah, jadi sekarang coba Bapak Ibu pikirkan bagaimana sih selama ini Bapak dan Ibu memenuhi kebutuhan tersebut. Nanti saya akan memberikan satu orang sticky note. Nanti satu sticky note untuk Bapak dan Ibu isi satu sticky note itu satu kebutuhan. Jadi nanti Bapak dan Ibu tulis misalkan kesenangan itu Bapak dan Ibu dapatkan dari apa? Kesenangan itu, kebutuhan kesenangan itu apakah dari tadi belanja, apakah dari memancing atau apa gitu. Nanti Bapak dan Ibu silakan tuliskan di sticky note itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup menuliskan cara Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar tentang kasih sayang yang diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, oke. Ya. Senang anak motor. Iya, satu kebutuhan. Saya buat satu sticky note itu berbeda-beda ya Pak Bu. Jadi biar kelihatan perbedaan ininya kebutuhannya.
Ini udah hawa-hawa, sepertinya hawa-hawa ingin ini ya. Kan satu semuanya tapi satu-satu. 4 tapi satu-satu. Mana ya? Iya bebas boleh nggak apa-apa. Kasih sayang sama istri. Nanti saya kasih waktu 10 menit ya Bapak dan Ibu untuk mengisi sticky note-nya. Nanti saya minta 2 orang untuk memaparkan kebutuhan yang dituliskan di sticky note itu. Ini mana nempel? Berarti maksudnya di mana ya? Ada nempel juga? Berarti ulang nempel nih? Kalau ibu-ibu pasti banyak nih tulisnya. Karena pemenuhan kebutuhan ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak ya. Nanti kalau sudah selesai bisa nanti bapak dan ibu tempelkan di kertas manila yang sudah saya siapkan di depan. Nanti tinggal tempelkan saja di sini. Itu sayang, kesenangan dan kebebasan. Penguasaan itu lebih ke kompetensi kita Pak, pengakuan kompetensi yang kita miliki, pengakuan dari orang lain. Contohnya misalkan apa ya? Misalkan nih Boys di kelasnya tuh sering memberikan inovasi pembelajaran kepada anak. Itulah berarti Boys punya kompetensi tentang hal itu. Nah, Boys itu perlu adanya pengakuan atau penghargaan lah intinya, penghargaan dari apa yang telah dia lakukan di kelasnya. Entah itu bisa dari meminta meminta ilmu yang dia punya, ataupun entah itu apresiasi terhadap apa yang telah dia lakukan atas kompetensi yang dia punya, seperti itu Pak. Jadi berbentuk imbalan gitu ya. Ya boleh, bisa berbentuk imbalan, pengakuannya bisa dalam bentuk hal lain. Yang jelas itu lebih ke pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang Pak, atau murid bisa seperti itu. Ya nanti yang sudah selesai boleh nanti ditempelkan ya di depan di kertas manila yang sudah disediakan. Tahu Bu kata-katanya. Tidak apa-apa. Yang penting kita paham, kita kebutuhannya itu udah apa gitu. Kita lihat ya Bu, baru lihat. Gak apa-apa Bu, mau terang-terangan juga gak apa-apa, gak ada suaminya kan di sini. Ada aman tapi Iya, gak ada mata-mata kan. aman. Terkadang kalau kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi, pasti akan timbul masalah ya. Ya, kebutuhan tidak terpenuhi pasti akan menimbulkan masalah. Bukan hanya pada kita saja orang dewasa, tapi anak-anak juga sama. Karena anak-anak juga mempunyai kebutuhan sama, 5 dimensi. Anak-anak juga kebutuhannya bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi kalau anak kelas 1 kan kadang-kadang suka, Bu,
saya ini tali sepatunya tolong benerin dong. Bu, iya, Bu, saya pakai kerudungnya baru, Bu. Kan ada yang seperti itu. Jadi kalau anak SD kan biasanya pamer-pameran ya. Nah itu adalah secara tidak langsung mereka meminta kebutuhannya dipenuhi. Gitu. Kebutuhan apa coba kalau seperti itu menurut Bapak dan Ibu? Bisa ke kesenangan atau bisa ke kesenangan ataupun ke pengakuan atau penguasaan. Saya minta Bu. Maka kalau sudah boleh ditempel di Sudah banyak bulan. ditempel di kertas manila Pak. Baju apa Bu? Saya punya Bu. Ya, ternyata yang pengen cepet pulang bukan muridnya aja ya Pak ya. Iya, ternyata gurunya juga sama. Yang pertama ya. Jadi jangan salah. Pensiun ya. Iya. Jadi saya. Ya ditempelkan Pak di depan. Jangan lupa beli saya. Nanti siap-siap ya Pak, memaparkan ya. Memaparkan kebutuhan apa nih? Kebutuhan dari Pak Asep yang dipenuhi. Dari mana aja nih? Wah ini ibu-ibu, kok belum ada yang maju nih ibu-ibu? Kok bawa semua? Pengumuman. Apa itu? Ya maklum. Wah, di tangannya ya. Kalau dia seneng. Itu kalau misalnya ada pengakuan tuh kira-kira dari orang lain itu. Iya. Dari apa yang ibu dari apa yang ibu punya dalam diri ibu, kira-kira apa sih penghargaan atau pengakuan apa yang pernah diberikan orang lain kepada ibu? Dari orang lain ke saya. Iya, kan pemenuhan kebutuhan penguasaan itu kan dari orang lain. Kita kan pemenuhan kebutuhan kita itu kan pasti dari orang lain, Mendapat. bukan hanya dari diri kita sendiri seperti itu. Orang lain Saya membutuhkan kita. Jadi benar kita memang satu. Kita lagi menguasai. Iya. Bang ya. Orang kuat sih, Kek. Boleh bebas. bulan anak ini. Kalau dianggap capek dianggap mah. Parah dia. Buktian ya Pak Asep ya. Capek dianggap mah. Dianggap Itu tuh. saya itu. Kamu jujur ngapain? Bade, sepeda hidung. Nanti siap ya Pak Bu memaparkan hasil coretan indahnya nih. Jadi kita sharing bareng-bareng nih. Biar nanti kan kalau Bapak dari Ibu kurang kebutuhannya bisa minta dari orang lain ya. Ini dibebas ya? Boleh. Sebelah sini aja dulu. Nanti ini. Wah. Yang satu aja. Yang satu. Yang biasa kan. Boleh kita bisa di tempat langsung saja. Hari itu ada ayah, ada orang hari itu. Ada pas kecil sana mama biasa dong apa ya namanya dulu ya. Dan tapi ayahnya di Mandiri kan bupati ya, bupati jadi mas sampai kan apa polres. Itu sama polres. Jangan ada pun pengolahan jamu Ay, pada kemuncangan kemana? Dia kami tidak. Pada kemuncangan kemana? Jalan lagi jauh deh. Belok lagi kan. Oh, lagi kan itu. Saya kudu dikembang. Bisa saya bantu? Bisa. Oke. Baik, sudah semuanya Bapak Ibu?
Sudah ya? Terus itu kamu. Ada satu kebutuhan yang menarik perhatian saya. Coba saya ingin yang punya ini nih, pemenuhan kebutuhan kebebasan. Diberi kebebasan bergaul dengan yang lain dengan tanggung jawab atau dan tanggung jawab ini punya siapa ya? Saya. Iya. Bapak boleh sharing kenapa Bapak memaparkan kebutuhan kebebasan itu dengan kalimat yang seperti itu? Coba. Silakan Bapak. Langsung boleh. Mau pakai mic? Oh, boleh. Ambil yang terakhir. Dikira tidak akan jadi pusat perhatian. Alhamdulillah. Beda tulisan jelek boleh. Ini karena mungkin sedikit curahan hati dari saya pribadi begitu. Kebetulan mungkin saking percayanya begitu pasangan hidup saya, sehingga sejauh ini sampai saat ini kelihatannya tidak ada indikasi kecemburuan, ya kan? Tidak ada indikasi kecemburuan, berarti yang bersangkutan sudah percaya. Yang penting percaya itu kita pegang. Saya juga harus percaya orang lain, dipercaya orang lain, sehingga tidak mengucapkan yang bersangkutan. Di kasarnya silakan dengan siapa aja, yang penting tanggung jawab. Berjawab dengan apa yang kita lakukan. Dia sudah percaya sama saya, juga harus percaya sama dan itu betul harus dipegang misalnya. Jadi boleh aja, yang penting tanggung jawab. Itu macam-macam, boleh begitu. Itu macam-macam. Apa yang dilakukan pasti ada alasannya. Jadi mau cemburu dengan orang lain, oh itu biasa aja, paling siapa gitu. Enggak dibesar-besarkan. Gitu aja mungkin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk iya, luar biasa ya. Berarti budaya positif di keluarga mungkin sudah dibangun ya Pak, sehingga terjadi atau sudah terbangun rasa saling percaya ya, sehingga pemenuhan kebutuhan kebebasan itu bisa terpenuhi oleh Bapak. Oke, selanjutnya di sini ada kasih sayang diterima dengan cara diperhatikan, berkumpul dengan keluarga dan lain-lain. Tulisan siapa yang mikir? Iya, maka Ibu silakan memaparkan apa yang tadi Ibu tuliskan. Mungkin ini kasih sayang yang saya dapatkan sendiri dari orang lain begitu ya. Kasih sayang yang saya dapatkan dari orang lain, pertama itu berkumpul dengan keluarga ya. Itu merasa dan membuat saya itu seolah-olah ada kasih sayang yang sangat mendalam, dan itu tidak akan bisa dipisahkan gitu antara keluarga dengan saya, dengan anak-anak saya. Kemudian diperhatikan ya. Iya. Diperhatikan. Sungguh sangat tersanjung ya bila seorang anak atau keluarga memperhatikan saya sebagai orang tua. Kayaknya wah, anak saya ini sudah mulai dewasa karena dia juga sudah bisa mengingatkan, sudah bisa memperhatikan saya dari segi apapun. Iya Saja. Ya, terima kasih Ibu. Oh, ternyata Bapak dan Ibu di sini memang sudah sangat luar biasa ya. Jadi pemenuhan kebutuhannya memang sudah hampir semua terpenuhi atau mungkin sudah terpenuhi semuanya dari dari lingkungan atau dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Luar biasa. Oke, itu tentang teori kebutuhan manusia, Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan apabila tidak terpenuhi pasti akan menimbulkan sebuah permasalahan. Nah, dalam menghadapi sebuah permasalahan, terutama kita sebagai guru di sekolah itu perlu menerapkan adanya 5 posisi kontrol. Jadi kita tidak bisa dengan bebas bersikap kepada anak, tapi kita juga punya kontrol atau batasan. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat pada video berikut ini. Silakan Bapak dan Ibu simak penjelasan tentang 5 teori atau 5 posisi kontrol.
yang kita terapkan pada anak. Kapan yang mau dulu kita? Ya, langsung aja yang video. Video aja ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Dia Kasih Rudi. pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya. Enak. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu,
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat Nuri merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika Nuri mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Nuri akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sinarang kayak Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, pemaparan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah kira-kira dari 5 posisi kontrol itu tadi ada posisi kontrol apa yang pertama? Penghukum, ya, penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Ketiga monitor atau pemantau, dan yang terakhir manager. Nah dari kelima posisi kontrol itu kira-kira posisi Bapak dan Ibu ada di posisi yang mana? Yang 5. Oh, biasa sekali. Hebat. Iya, tidak apa-apa Bapak. Ya. Bapak dan Ibu, apakah posisi kontrol Bapak Ibu antara di sekolah dengan di rumah apakah sama atau berbeda? Coba Ibu bisa menjelaskan kenapa bisa berbeda? Kira-kira posisi kontrol Ibu di sekolah itu apa? Kemudian di rumah itu apa kira-kira? Coba silakan. Tidak apa-apa Bu, enggak. Jangan rumah itu cek. Iya cek. Boleh Bu Kiki. Bu Kiki, posisi Bu Kiki berbeda atau tidak posisinya ketika di rumah dan di sekolah? Beda. Oke, silakan. Coba sharing dengan teman-teman yang lainnya kenapa bisa posisinya itu berbeda. Silakan. Berbeda yang saya itu
lebih cepat emosional kayaknya, tapi nggak sampai posisi penghukum sih, nggak langsung gini gitu, nggak, cuma sampai berapa hari baru ada di posisi penghukum. Kalau di sekolah ya di posisi teman lah. Di posisi teman masih aman lah, masih bisa ditahan gitu kan ya, soalnya kadang kesel gitu kan gitu ya, mungkin gitu. Iya. Terima kasih kepada Ibu Kiki yang telah memaparkannya. Nah, jadi setiap orang pasti mempunyai posisi kontrol yang berbeda-beda ya Bapak dan Ibu, karena kita mempunyai sikap dan karakter yang berbeda-beda pula. Ada beberapa orang yang memang posisi kontrolnya itu berbeda antara di sekolah dan di rumah, tapi ada juga beberapa orang yang memang posisi kontrolnya itu sama ya antara di rumah dan di sekolah. Nah, posisi kontrol yang pertama dari penghukum. Jadi sudah jelas ya dicontohkan bahwa penghukum itu memang menyakiti murid, baik itu secara verbal maupun fisik ya Bapak dan Ibu. Nah, pemerintah itu tidak mengharapkan kita ada di posisi ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau bisa kita sebisa mungkin hindari melakukan atau berada pada posisi penghukum seperti itu, karena itu sangat tidak baik kepada murid. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Walaupun memang dari segi cara bicaranya memang biasa, santai, tapi ternyata itu membuat anak tuh jadi karakternya itu ya turun atau identitasnya itu jadi gagal. Ya, karena dia merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Karena itu dia dibuat merasa bersalah. Oh iya, saya tidak boleh ngomong kepada ibu atau kepada bapak guru. Bahwa saya itu ternyata orang yang mengecewakan, tidak bisa membanggakan orang lain. Itu dampaknya bisa jangka panjang loh. Kalau kita memposisikan diri kita kepada membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah mungkin ini bisa, tadi kata Ibu Kiki bilang ini bisa jadi posisi aman, tapi ternyata tidak juga kalau untuk murid. Kenapa? Karena dengan posisi kontrol ini memang kita itu harus masuk ke dunia anak ya, ke dunia mereka, ke dunia murid kita supaya kita bisa dekat dengan mereka. Tetapi jika kita terus-menerus melakukan posisi ini, maka anak akan bergantung kepada kita. Tenang aja, iya, soalnya saya udah sering dibantu, nggak apa-apa, itu mah baik, udah sering ngomong kok, ngobrol sama saya udah deket, nggak apa-apa lah. Jadi merasa aman aja itu. Jadi ya itu dia merasa aman dan jadi bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan, seperti itu berdampaknya. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Nah ini kalau pemantau ya cenderung mengikuti. Kalau kita mungkin idealis ya Bapak dan Ibu. Kalau pemantau itu idealis. Jadi di sini pemantau itu hanya mengawasi anak. Jadi yang penting kalau anak salah, saya kasih konsekuensi, saya kasih sanksi. Kalau udah ya udah selesai. Gitu. Ya jadi asal itu sudah sesuai dengan prosedurnya sudah dilaksanakan, ya udah itu adalah biasanya posisi pemantau itu seperti itu. Kemudian terakhir, inilah posisi yang diharapkan, yaitu sebagai manajer. Bukan manajer perusahaan ya Pak Guru, dan Bapak dan Ibu Guru juga bisa menjadi seorang manajer di sekolah pada posisi kontrol ini tentunya. Nah ini diharapkan ada pada diri kita. Kenapa posisi kontrol manajer ini penting dalam diri kita, dalam diri Bapak dan Ibu Guru? Karena dalam menghadapi permasalahan ini akan berperan penting, apalagi dalam penanaman disiplin positif. Jika Bapak ingin menanamkan disiplin positif, otomatis kita juga memberikan teladan yang positif juga kan kepada murid. Murid juga tidak akan mendengarkan jika kita tiba-tiba marah-marah, memberikan nasihat yang tidak sesuai, misalnya tidak pelan-pelan ataupun terbawa emosi lah Pak Bu, seperti itu. Tapi kalau posisi manajer kan di sini kita bisa menerapkan posisi teman, posisi pemantau, ya tetap ada konsekuensinya dari kesalahan yang oleh anak, tapi yaitu dengan
hasil diskusi atau kita mendengarkan pendapat anak. Jadi hanya kita yang menggiringnya saja supaya mendapatkan solusinya. Dan aku juga tahu solusinya apa. Kita hanya biasanya menentunya saja seperti itu. Nah, dalam penanaman disiplin positif dan menghadapi sebuah permasalahan baik di kelas atau di sekolah, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Di sini segitiga restitusi itu memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas ini adalah dengan kita berkata bahwa setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan dan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu, jadi kita menguatkan anak tersebut. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang salah. Ini tadi ya Pak Bu, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi yang sukses. Tadi berhubungan dengan teori kontrol yang tadi ya, menstabilkan identitas anak. Jadi cara menstabilkannya bisa dengan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi mereka itu tidak merasa bersalah, tidak merasa bersalah. Jadi walaupun mereka melakukan kesalahan, bahwa itu adalah hal yang wajar karena saya itu adalah manusia. Setiap orang juga punya kesalahan. Intinya seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah di sini tindakan yang dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah untuk memvalidasi kesalahan yang dibuat oleh anak itu kita bisa menanyakan atau menanyakan kalimat-kalimat yang ada di sini. 1, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Contoh misalkan kayak tadi ada Nare terlambat 20 menit masuk ke kelas. Nah kita tidak bisa kan menjudge langsung kamu terlambat terus, kamu ini. Tidak seperti itu. Kita tanya dulu kenapa dia terlambat, kan seperti itu. Pasti kan setiap anak tuh punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Apalagi kan sekarang mah anak tuh sekarang tuh lagi ada kejadian anak tuh ngejek, saling ejek itu dengan membawa nama orang tua. Nah iya musim yang jelek-jelek ya. Aduh, iya. Saya juga kadang menghadapi hal tersebut bingung ya. Bingungnya kenapa? Yang satu balik mengejek karena mempertahankan harga diri. Harga diri siapa? Harga diri dan harga dirinya sendiri dan orang tuanya. Dia tidak mau dong orang tuanya dihina-hina oleh orang lain kan seperti itu. Tapi di sisi lain mungkin niat temannya itu hanya bercanda, cuman hanya caranya saja yang salah. Nah kita di sini posisi kontrol kita untuk menghadapi permasalahan tersebut. Bagaimana intinya yang ini kena, yang ini juga kena, tanpa menyakiti kedua anak ini seperti itu. Nah di sini kita validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus tahu sebab musabab kenapa anak itu melakukan kesalahan. Terakhir menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan yang tadi kita dibuat. Kira-kira dari kesalahan itu, kalau kesalahan yang dilakukan, apa sih yang kamu yakini dari keyakinan kelas yang telah dibuat? Jadi biar aku sadar, oh iya ya, kan keyakinan kelas itu harus saling menghargai. Berarti saya dong seperti itu. Intinya kita mengingatkanlah keyakinan kelas yang telah dibuat sehingga si anak bisa menerapkannya kembali. Karena kan namanya juga manusia pasti terkadang lupa hilangkan ya Pak Bu seperti itu. Nah untuk menanyakan keyakinannya bisa kita tanyakan dengan pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Maksudnya ini keyakinan ya. Kita percaya keyakinan kelas pada di kelas ataupun di keluarga. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau ini mungkin kalau di kelas kita agak sulit dipahami ya Pak Bu. Seperti itu mungkin lebih simpelnya seperti tadi menanyakan langsung keyakinan kelas yang pernah dibuat. Kalau untuk kelas ada, kalau untuk kelas ini sih mungkin masih bisa digunakan. Nah itu Bapak dan Ibu guru hebat semuanya,
materi kita hari ini, kegiatan kita ini tentang sosialisasi budaya positif. Nah, diharapkan ketujuan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kita berkolaborasi untuk menciptakan sekolah nyaman, aman, dan membuat anak itu tidak merasa berbahaya ketika belajar di sekolah, seperti itu, sehingga mereka termotivasi untuk lebih baik lagi dalam mengikuti pembelajaran. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Tapi sebelum saya tutup, di sini saya ingin melakukan refleksi. Nanti saya akan memberikan lagi sedikit note kepada Bapak dan Ibu. Di sini refleksi saya adalah nanti Bapak dan Ibu silahkan menuliskan pembelajaran apa yang telah Ibu dapatkan hari ini. Kemudian perasaan Bapak dan Ibu ketika mengikuti kegiatan itu apa, bagaimana, apakah malas, apakah senang, apakah bagaimana, itu tergantung perasaan yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian kira-kira setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, apa yang akan Bapak dan Ibu terapkan ke depannya? Seperti itu. Bisa dipahami Bapak dan Ibu untuk refleksinya? Jadi Bapak dan Ibu silakan mengungkapkan perasaan Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu juga coba tuliskan pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini dan penerapan untuk kedepannya itu seperti apa dari hasil kegiatan kita hari ini. Bapak boleh dibantu untuk membagikannya, Pak? Ya, biar bisa cepat terbagi semuanya. Satu cukup tidak Bapak Ibu? Cukup mungkin ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang boleh ditambah lagi. Semangat Bapak. Udah. Oke. Sudah dapat semuanya Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk refleksinya. Ya, jika sudah selesai, silakan boleh ditempelkan stikernya di bagian yang paling kanan ya Bapak dan Ibu, di kertas penilaian yang sudah saya sediakan di depan. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik itu di pembelajaran ataupun di kegiatan sekolah, kita tentu harus ya, idealnya itu melakukan refleksi supaya kita tahu kekurangan ataupun apa yang harus kita perbaiki ke depannya sehingga kegiatan yang kita laksanakan itu bisa lebih baik, lebih menarik ya Bapak dan Ibu. Itu. Refleksi untuk anak-anak dalam pembelajaran itu bukan hanya tentang memberikan soal, itu kita tanyakan perasaan mereka ketika mereka mengikuti pembelajaran dengan kita setiap harinya. Saya juga waktu pertama sebelum mengikuti program ini, kayaknya kalau refleksi itu udahlah pasti yang kayak gitu-gitu aja. Tapi ternyata ketika saya mengikuti pendidikan ini, belajar tentang manfaat yang memang banyak kita dapatkan dari hasil refleksi, saya mencoba melakukan refleksi kepada anak-anak dan ternyata luar biasa hasilnya. Ternyata anak-anak itu dari hasil refleksi itu kita tahu, oh ternyata yang dibutuhkan anak ini loh ketika belajar. Oh ternyata anak ini tidak suka ini loh. Seperti itu.
kita jangan istilahnya mau lah meminta penilaian kepada anak tentang pembelajaran yang kita berikan, karena kalau kita tahu kebutuhan anak itu apa, kemudian motivasinya atau hal yang menyenangkan bagi mereka itu apa, kita akan lebih maksimal lagi memberikan pembelajarannya, sehingga anak ketika mengikuti pembelajaran kita itu lebih semangat ya. Karena kadang kita kalau misalkan ada anak yang mengikuti pembelajaran yang kurang semangat, terkadang pengaruh juga ya kita jadi malas gitu. Jadi kayak gimana gitu, apalagi kalau kehadiran siswanya itu kurang dari 50% atau mungkin hanya 50%, itu sangat-sangat berpengaruh kalau bagi saya gitu ketika memberikan pembelajaran. Jadi ya memang manfaat dari refleksi ini banyak ya, bukan hanya tentang peningkatan kompetensi kita saja, tapi perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Oke, silakan Ibu ditempelkan di bagian yang paling kanan. Bapak enggak? Ya, boleh. Silakan. Di sini sepertinya banyak yang cita-citanya jadi dokter ya. Karena tulisan-tulisannya subhanallah. Memang tulisan-tulisan dokter ini. Jadi banyak yang salah jurusan apa Bu di sini? Iya. Oke. Bapak dan Ibu guru semuanya, saya minta satu orang untuk memaparkan refleksi kita hari ini. Silakan mau dari Ibu guru ataupun Bapak guru, ada yang bisa menyampaikan refleksi yang tadi Bapak dan Ibu tuliskan saja. Silakan. Ada yang berani untuk memaparkan? Oke, silakan. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembelajaran hari ini yang saya terima khususnya dan mungkin teman-teman dan umumnya teman-teman, pada dasarnya pembelajaran hari ini merasa senang sesuai yang saya tuliskan, kemudian terinspirasi, kemudian juga mendapat pembelajaran yang positif untuk diterapkan sesuai dengan kondisi, materi, dan metode yang nanti akan diterapkan pada pembelajaran untuk siswa-siswi kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Juju, terutama untuk Ibu Juju dalam penyampaian sesinya hari ini. Oke, Bapak dan Ibu guru, terakhir sebelum ditutup, terakhir aja ya. Oke, masih ingat tadi tepuk 1? Oke, tepuk 2? Oke, silakan boleh berdiri terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Oke, siap ya? Masih ingat kan Bapak dan Ibu tentang SPG tadi? Silakan ya. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Menuntut ilmu. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, demikian pembahasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah pembukaan dari pemateri kita pada hari ini tentang sosialisasi budaya positif. Saya sebagai moderator, sebelumnya mungkin ada pertanyaan atau pas? Bentar. Oh ada ya. Baik. Silakan. Ya, kemudian tidak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi,
dan juga atas nama seluruh Dewan Guru, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luis yang telah memberikan materi perkembangannya. Jadi kita saling menguntungkan, insya Allah itu ada nilai positifnya, nilai yang buat kita di sini yang hadir. Jadi terima kasih. Kemudian mudah-mudahan hal ini kalau bisa bukan yang pertama. Ketika ada memang kita butuh misalnya yang demikian yang saya sudah berani, mungkin kita kemudian bisa kedepannya lagi bersama lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. udah bagus. Oke, terima kasih. Kita langsung tutup aja ya, kalau ada lagi acaranya yang bersama-sama baca alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita langsung tutup aja ya, kalau ada lagi acaranya yang bersama-sama baca alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq, kelas 5A. Saya merasa senang ketika ibu guru menerapkan budaya positif di kelas. Salah satunya adalah adanya pojok baca. Dengan adanya pojok baca, saya dapat membaca buku yang saya suka dan membaca buku menjadi lebih nyaman. Selain itu, saya menjadi lebih menghormati orang lain dan bertanggung jawab karena adanya keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.